Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang jaringan saraf tiruan perseptron. Perseptron dirancang oleh seorang psikolog bernama Frank Rosenblatt pada 1957. Pada awalnya perseptron ditujukan untuk ditanamkan pada sebuah mesin dan merupakan salah satu algoritma jaringan saraf tiruan yang sangat penting. Perseptron diimplementasikan pertama kali pada komputer IBM 704, kemudian pada sebuah mesin yang diberi nama Mark I Perseptron. Ini adalah Mark I Perseptron yang merupakan sebuah mesin yang didesain untuk melakukan image recognition. Perseptron 1 dibuat untuk pengenalan citra dengan menyusun sel berukuran 20x20 sehingga menghasilkan 400 pixel. Mesin ini kemudian dapat melakukan training untuk mendapatkan nilai bobot yang baik. Pemberitaan tentang pembuatan perseptron ini rupanya dibuat terlalu berlebihan oleh media pada saat itu. Perseptron disebut sebagai komputer yang akan dapat berjalan, melihat, menulis, bereproduksi, dan sadar akan keberadaannya. Pemberitaan itu menimbulkan kontroversi. Pada 1969, Marvin Minsky dan Seymour Papert dalam bukunya yang berjudul Perceptrons menunjukkan keterbatasan kemampuan perseptron. Mereka membuktikan bahwa perseptron tidak dapat menyelesaikan kasus sesederhana XOR. Hal tersebut menyebabkan penurunan minat para peneliti dan pendanaannya untuk mengembangkan jaringan saraf tiruan selama lebih dari 10 tahun yang disebut dengan periode AI Winter. Namun begitu, perseptron tetap merupakan algoritma yang sangat penting pada jaringan saraf tiruan. Perseptron memiliki algoritma yang lebih baik daripada HepNet yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Perseptron melakukan proses training secara iteratif atau dapat berjalan dalam banyak epoch. Pada perseptron, kita dapat mengatur laju atau kecepatan training melalui parameter learning rate yang disimbolkan dengan alpha. Learning rate ini dapat bernilai antara 0 hingga 1. Proses training adalah proses otomatis yang mencari nilai-nilai bobot yang baik yang dapat membuat nilai error menjadi minimum. Nilai error di sini adalah selisih antara output dari jaringan saraf tiruan dengan nilai target pada data training. Ini dapat kita visualisasikan seperti kita menuruni sebuah kurva error seperti ini. Parameter learning rate mengatur seberapa jauh jarak yang kita ambil pada setiap langkah dalam menuruni kurva ini. Jika nilai ini kita tentukan terlalu kecil, maka proses training akan berjalan sangat lama karena perubahan nilai-nilai bobot yang dibuat sangat sedikit pada setiap iterasi. Namun jika terlalu besar, maka kemungkinan kita tidak akan dapat mencapai titik minimum karena perubahan nilai-nilai bobot yang kita buat terlalu besar. Bahkan, seperti yang diilustrasikan pada gambar, error yang kita dapatkan bisa saja justru semakin besar sehingga tidak memberikan hasil training yang baik. Jika parameter learning rate kita memiliki nilai yang baik, yang tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar, maka proses training akan berjalan dengan baik dan tidak terlalu memakan waktu yang lama. Pada umumnya, nilai learning rate yang digunakan adalah 0,1. Perseptron menggunakan fungsi aktivasi step, namun dengan dua nilai batas atau threshold, yaitu theta positif dan theta negatif. Sehingga secara visual, perseptron memiliki dua garis pemisah atau decision boundary seperti ini, sehingga menghasilkan tiga area, yaitu 1, 0, dan min 1. Kita dapat membuat dua area dengan cara memberikan nilai 0 pada theta sehingga kedua garis pemisah tadi saling berhimpitan. Algoritma training perseptron adalah seperti berikut. Kita inisialisasi nilai bobot, bias, dan learning rate. Kemudian kita lakukan perulangan hingga kondisi berhenti tercapai. Lalu kita lakukan perulangan untuk semua data latih S dan target T. Kita masukkan nilai aktivasi ke input neuron,
Kemudian kita hitung nilai Y-in dengan perhitungan weighted sum dan nilai Y-out atau nilai aktivasi dengan fungsi aktivasi perseptron. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah nilai Y tadi sama dengan nilai target T. Jika tidak sama, maka kita lakukan perubahan nilai bobot menggunakan rumus perubahan bobot. W aksen adalah bobot baru, sedangkan W adalah bobot yang sebelumnya. Jika nilai Y dan T sama, maka kita tidak melakukan perubahan nilai bobot. Proses ini kita lakukan hingga tidak ada perubahan nilai bobot yang terjadi. Jika masih ada perubahan nilai bobot, artinya training harus dilanjutkan ke epoch berikutnya. Sekian untuk video ini, terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan pada video ini bisa dipahami. Pastikan untuk menonton video-video berikutnya. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.